حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته جميع أهل بيته خصوصا سادتنا أولياء إلى أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وأمدنا بأسرارهم في الدارين آمين. خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا مشايخنا معلمنا في الدين مفسرين المعتبرين جميع طلبة وطالبات معهد التوحيد جati suka شيء لله لهم من الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharaini amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul, ya benar. Qul, ngucap sira Muhammad, ya ahlal kitab ahlu kitab, lima krana apa takfuruna padha kufur sapa sira kabeh bi ayatillahi kelawan pira-pira ayate Gusti Allah taala rupane Al-Qur'ani Al-Qur'an. Wallahu utawi Gusti Allah iku syahidun zat kang nekseni ala ma ing atase perkara tak maluna kang padha ngamal sira. Wayujazikum malesi sinten Allahkum ing sira kabeh alaihi ing atase ma. Qul ngucap sira Muhammad, ya ahlal kitab ahlu kitab, lima karana apa tasudduna nyegah sira tusarrifuna tegese ngengokake sira kabeh an sabilillah saking dalane Gusti Allah. Aidini tegese agamane Allah man ing wong amana kang iman sapa man. Bitakdzibikum kelawan oleh goro sira kabeh annabiya ing nabi wakatama ngumpetake na'tahu ing sifate jeng nabi tabunguna hale nopre sira kabeh ing
ing as-sabil ya sabilillah ya tabghuna nupre sira ing sabilillah ai tatlubuna tegese nupre sira kabeh as-sabila ing agama iwajan hale nyimpang saking bener iku masdarun tawi lafat iwajan dadi masdar iku masdarun utawi wajan iku rupa masdar bimakna wijatin kelawan nganggo maknane lafat wijatin maknane bengkong aima ilatin tegese dalan kang nyimpang anil haqi saking bener wa antum dai sira kabeh iku syuhadau pira-pira kang nyekseni alimuna tegese pira-pira kang weruh bi annadina kelawan sak temne agama almarto kang den ridoni al-qayyima kang jejeg rupane huwaya din iku dinul islami agama Islam kama fi kitabikum kaya oleh ing dalem kitab sira kabeh wa ma Allahu ora ana utahe Gusti Allah iku bighafilin kang lali amma saking barang tak maluna kang lakoni sira kabeh minal kufri saking kekufuran wa takdzibi lan ngoroake Kanjeng Nabi wa inna ma yuakhirukum angin pastine ngakhirake sinten Allah kum ing sira kabeh ila waktikum marang waktune sira kabeh liyujazikum supaya malesi sapa Allah kum ing sira kabeh nazala temurun lama marang dalam nalikane liwat sapa ba'dul Yahudi sebagane kaum Yahudi alal ausi yang ngatasi kabilah Aus wal Khazraji lan kabilah Khazraj faghadahu nyerangake ing ba'dul Yahud sapa apa ta'alufihim kerukunane Aus wal Khazraj fadzakara nutur ing Aus Khazraj bima kelawan barang kana kang ana apa ma iku bainahum ing dalem antarane Aus Khazraj fil jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah minal fitani sangi bira-bira fitnah Fatasyajaru
mongko sulaya sapa Aus Hazrat wakadu hampir sapa Aus Hazrat iku yang tuluna padha paten-patenan sapa Aus Hazrat ilahuna wallahu a'lam bishawab. Diwaca bareng-bareng ayat 96 dan 97. A'udzu billahi Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibak rungono kabeh. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibak kata mubarakan. Apa ini? Menerangkan apa ini kemarin? Terang apa Lionel? Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah itu mana? Ka'bah, Baitullah itu sejarahnya dulu itu permulaan masjid tempat ibadah sebelum diciptakannya Nabi Adam, ya. Itu Allah menciptakan lebih dulu Baitullah Ka'bah, ya. Setelah Allah Ta'ala menciptakan Ka'bah, membangun Ka'bah, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk membangun apa? Tempat ibadah yang kedua apa? Masjidil. Jaraknya berapa tahun? 40 tahun. Itu yang tertulis di kitab Shahihaini. Apa kitab Shahihaini itu kitab apa? Kitab hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kasta tertinggi di ilmu hadis itu kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, jadi udah jelas kesohihannya. Mubarakan, yang mana kota Makkah itu dan sekitarnya Allah jadikan za barokatin, memiliki barokah. Barokah itu apa sih? Apa? Barokah apa? Sering ngomong barokah. Artinya apa barokah itu? Barokah apa? Anak saya ngerti barokah apa? Barokah itu al-khair al-ilahi, kebaikan dari Allah, kebaikan yang banyak dari Allah, itu namanya barokah. Ya. Ketika di suatu tempat dinyatakan oleh Allah keberkahannya, di situ banyak kebaikan, banyak anugerah Gusti Allah. Walaupun Mekah ini tempatnya tandus, apa? Tapi Gusti Allah ngomong kalau Mekah itu tempat yang barokah. Rungokno kabeh ngadepne kabeh.
Dikatakan di Al-Quran Mekah itu adalah biwadin ghairi dzi zar'in. Mekah itu adalah lembah yang di situ gersang, tidak ada tanamannya nggak ada. Tapi kalau Allah bilang barokahnya banyak, kalau kamu besok ke sana mana? Kalau besok kamu ditakdir ke Mekah, itu kamu heran, tempat yang gersang kok apa-apa ada. Apa? Cari apa aja ada. Cari pisang ada, padahal nggak ada tanaman Cari terasi nggak ada. Cari terasi, cari bakso, cari apa? Tempe, tahu. Padahal di sana nggak ada orang nandur. Tempe itu terbuat dari apa? Kedelai. Gak ono wong nandur kedelai nang kono. Tapi yo kok ono jenenge apa? Tempe, tahu, kangkung, jamur, macam-macam buah apa saja itu ada. Karena Allah bilang mubarokan, berkahi. Percaya apa ora karo barokah? Ya, harus percaya. Contoh barokah itu gimana sih? Misalnya ibu kota Indonesia ini letaknya di mana? Di Jakarta. Gara-gara Jakarta itu dijadikan ibu kota, kira-kira rame nggak Jakarta ini? Terus rame sampai sekarang itu sumpek Jakarta itu. Semua pengen bondong-bondong ke ibu. Ada yang kerja, ada yang sekolah, ada yang macam-macam. Nah, itu barokahnya dinobatkan jadi ibu kota, jadi rame. Dulu Jakarta rame nggak? Enggak. Kalau misalkan ibu kota Indonesia dipindah nang Paraan, kira-kira wong podo nang kene enggak? Iya, berbondong-bondong ke Paraan. Ibu kota pindah Temanggung, wah tadi terkenal, viral. Akhirnya banyak barokah di situ. Rezeki berpusat di ibu kota akhirnya. Nanggone Surabaya ana makame Sunan Ampel. Apa? Sunan Ampel makame nang di Surabaya. Rame enggak tempatnya Sunan Ampel? Kalau Sunan Ampel makamnya dipindah di tempat lain, masih rame enggak tempat daerah Sunan Ampel itu? Enggak ada, karena yang berkah itu di situ ada kuburannya Sunan. Lek dipindah nang Jatisuko, wah sing rame Jatisuko. Makam Sunan Ampel dipindah nang Merian Kulon, ono Merian Kulon ono ora? Merian niku ono kulon ono etan. Kidul ya ono. Dipindah nang Merian Kulon. Sing rame Merian Kulon apa Merian Kidul? Merian etan. Ya sing kulon sae nang kono ana sareane Sunan. Nah, seperti itu. Ketika Allah bilang tempat barokah Mekah itu, kadang kita juga bingung Mekah itu yang dicari apanya. Padahal tempat itu tempat yang tandus ya. Tapi semuanya itu di hatinya itu podo pengen budal nang Mekah delok Ka'bah, pengen podo ibadah haji ya. Allah Ta'ala itu pasti menyimpankan kerinduan di hatinya orang muslim pengen berangkat ke sana. Podo pengen orang budal ngono. Iya, pengen. Ketok gambar itu kadang seneng hati iki ayem ya. Muga-muga ben bareng-bareng bisa budal nang Mekah, bisa budal nang Madinah. Dulu saya tahun 2013 itu pertama itu berangkat dari Mesir naik jalur darat, naik bis ya.
Dulu saya umroh itu perjalanannya nggak naik pesawat, nah pulangnya naik pesawat, tapi berangkatnya itu saya pengen sama teman naik apa? Bis dari Kairo, ngerti Kairo? Hah? Tahu Rono? Di Kairo itu? Mesir di? Perian Kulon Ngetan. Jadi Mesir itu ada di antara di ujung utara benua Afrika, apa? Afrika, berhimpitan sama Laut Merah sama Saudi Arabia. Ya. Jadi perjalannya berapa hari kalau naik bis? 3 hari 2 malam, kira? 3 hari 2 malam. Dari Kairo berangkat ke Gunung Sinai, ke utara Gunung Sinai. Di sana itu ada namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tempat dulu Nabi Musa menerima wahyu. Wahyu ya, itu wahyu nih. Lek wedok wahyuni, lek wedok lanang wahyudi. Dulu itu Nabi Musa menerima wahyu ada di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu dataran tinggi di daerah Mesir itu yang setiap musim dingin itu dituruni salju. Apa? Pernah delok salju gurung? Tepung pernah lek tepung. Nah, ya kayak tepung niku lah. Ya kayak es, awakmu tuku es serut, mirip-mirip iku. Kita itu nggak usah pengen salju di Indonesia ini ada apa-apa yang di sana tidak ada. Makanya guru saya itu pernah saya ajak jalan-jalan ke Malang. Guru saya asli Mesir, saya ajak ke di rumah saya yang di Malang. Itu mereka itu bilang ya surga itu ya ini Indonesia ini surga. Kamu ini tinggal di surga sebelum besok masuk surga. Jadi Indonesia itu adalah miniatur dari surga. Karena apa-apa ada. Di Mesir sana itu nggak ada apa sungai yang mengalir indah, gunung-gunung. Ya, di sana gunungnya cuma batu tok numplek ini tok, nggak ada tanamannya apel, nggak ada tanaman macam-macam, nggak ada. Nah, di Indonesia ini benar-benar mintah tihal, tajri mintah tihal. Nah, sungai-sungai ada di mana-mana, ono kali galeh, ono kali apa maneh, Bengawan Solo, ono sing bikinan kayak wadah selintang, do mancing kabeh. Ono kali burine Pak Sarmin ya kali. Ate kali nang kono iku golek banyu iku angel. Ya. Jadi di sana di Mesir itu cari air itu susah, ono ketemu padang pasir, apa? Padang pasir. Nah Indonesia ono padang bulan. Ono lagune barang itu. Di sana itu gersang, panas. Kalau panas itu ya luar biasa, 45 derajat Celcius. Pira? 45 derajat Celcius. Yang Indonesia paling panas pira? 38 itu paling panas. Di sana itu dulu kalau saya mau tidur itu apa? Jupuk wadah aqua sing 1 liter itu jumlahi 5, pira? Diseni banyu dilebokno freezer, dilebokno apa? Nah, turu gulingan karo sing digawe guling apa? Es sing beku iku didem-demno nang pipi, nang awak, nang sikil, saking panase. Awakmu enak nang paraan ngene iki. Turu semilir, sejuk ya. Nang kono itu gawe kipas angin, yang keluar itu dari kipasnya itu hawa yang panas. Ya, podo ae. Jadi kipasan pun yang keluar anginnya apa? Panas. Karena yang panas itu cuacanya, bukan karena mataharinya enggak.
malam-malam jam 12 malam ya tetap tembok-tembok itu panas, Masya Allah. Kalau dingin, musim dingin luar biasa dinginnya itu menusuk tulang. Jadi kelambian double loro, double jaket, double telu itu baru anget. Kayak jaketnya mung siji tok sih tembus dinginnya itu. Di Indonesia enak, apa-apa digawe sedengan. Allah Ta'ala maringi hawane ya tidak terlalu panas, tidak terlalu yang sedang-sedang. Enak. Jadi makanya Indonesia ini surga. Kamu itu kalau tahu pernah ke Libanon, pernah ke Jazirah, Aljazair, pernah ke Belanda, akhirnya membanding-bandingkan. Saya itu pernah ke Jordan, pernah. Ngerti Jordan? Saya ngerti. Manden, Ngulon aja. Saya pernah ke Qatar, apa? Ke Qatar. Ono jenenge negara Arab itu Rodo ngetan sithik ono jenenge Uni Emirat Arab, apa? Saya pernah ke sana. Ono Saudi Arabia. Mekah Medina itu letaknya di mana? Saudi Arabia. Ada lagi negara namanya Maroko, apa? Bahasa Arab Maghrib, Maroko. Tempatnya Syekh Sulaiman Jazuli, pengarang dari kitab Dalailul Khairat. Itu kamu banding-bandingkan, kalau sana ternyata yang paling enak itu ya nang Paraan, nang di Paraan. Sing enak itu nang Indonesia. Alhamdulillah kamu itu ditakdir kok jadi lahirnya di Indonesia, bukan dari Israel, bukan dari Turki, Turen Ngidul, bukan dari, wah paling enak itu tetap di Indonesia. Nanti orang itu kalau udah berkelana kemana-mana itu nanti menemukan ternyata anugerah terbesar itu jadi orang Indonesia, apa-apa ada. Di Mesir itu mangan duren, orang duren. Dulu saya pengen pohong, tahu pohong? Enang kene munine jenderal apa? Bahasa Malang, orang Surabaya itu bilangnya orang Kebumen bilangnya budin, apa? Wong di Kebumen. Saya punya teman di Mesir orang Lampung, orang apa? Singkong itu di sana namanya nyelkemin. Apa? Keripik nyelkemin. Keripik apa? Nyelkemin. Loh beneran ini. Jadi Indonesia itu dikaruniai berbagai bahasa. Kalau di sana itu nang Mesir ora nemu nyelkemin ora ono. Budin ora, nang kene pangkate mulya jenderal. Paling apik itu wis nang gone Paraan iki Temanggung ini wabeh hormat. Tapi iso-iso lek mari kecelakaan dadi ndasboro. Apa? Ndasboro. Ngerti ndasboro? Terbuat dari apa? Hah? Singkong, ya kan? Saya itu pengen maem singkong itu nunggu 1 tahun. Gua Pak. Saya sama teman-teman saya itu titip, kalau ada teman pulang titip batang singkong, dipotong-potong, masukin ke tas, dibawa ke Mesir, ditanam. Karena pertumbuhannya lama, panennya itu 1 tahun baru bisa Jadi saya tunggu 1 tahun ini gara-gara pengen makan singkong goreng. Kamu pengen budin cari budal nang pasar, iya enggak? Kalau usah nang pasar, nang buri kebon omah tinggal jabut.
betapa enaknya di Indonesia. Ono duren, ono manggis, ono apa maneh? Salak. Di sana nggak ada salak. Di sana buahnya cuma ada 3. Siji anggur, apa? Loro kurma. 3 jeruk, apa? Lainnya itu kalau pengen cari susah. Pisang itu mahal. Pisang itu Pisang itu kalau nggak menteri nggak bisa makan pisang. Lek gak wong sugih blegedeg nggak bisa makan. Nah saiki Akmal iso mangan gedang. Padahal di sana makanannya orang Safira iso makan gedang. Mana Safira? Sama mana? Sing ngobine ono gedang apa? Jadi makan pisang itu di sana makanan elit. Tapi nang kene siapa saja bisa makan apa? Pisang. Dulu itu saya nggak mau pisang. Aku kok ora seneng gedang. Berhubung di sana itu sing mangan menteri-menteri, sing mangan gedang itu juragan-juragan, akhirnya gelem mangan pisang. Jadi pisang itu luar biasa kan. Apa? Hah? Ya. Jadi kita itu harus benar-benar bersyukur. Di Indonesia ini banyak pondok pesantren. Nang Malaysia cari pondok itu susah. Nang Thailand, kalau kamu jadi anak orang Thailand, sing apa ini? Ono nyanyiane sing viral itu apa itu? Hah? Di Thailand itu wah susah cari pondok. Di Mesir aja jarang ada pondok. Di Indonesia ini banyak kiai-kiai pondok pesantren. Kita itu mudah belajar agama mudah. Jadi banyak yang kita perlu syukuri. Kita itu lahir ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Syukuri. Walaupun rumah kamu ada di dusun, ono wong lahirnya nang Patean, nang di? Ono arek putak Patean. Nah, ono kelahirane Gondang, nanti? Walaupun jenengnya asing, Gondang, Kretek, itu kamu syukuri. Lahirnya nang Lorok, nanti? Lorok. Ana wulida fi Lorok. Jadi dulu itu saya perkenalan ketika di Mesir itu perkenalan. Wulidu fi Malanj. Apa? Karena orang Mesir itu nggak bisa bilang Malang. Itu nggak bisa. Malang menjadi Malanj. Apa? Malanj. Tumpang itu Tumpanj. Jadi ada kalimat-kalimat bahasa Arab yang orang Arab nggak bisa bilang. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.